Terima kasih Anda masih bersama kami di program Tokoh Kita dan kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Pak Menteri Cahyokumolo. Pak Menteri tadi sempat menyinggung masalah ASN yang mungkin bisa terpapar oleh radikalisme begitu ya Pak Menteri ya. Sejauh ini monitoring dan controllingnya seperti apa sih Pak bagi ASN-ASN kita yang mungkin kita khawatirkan terpapar terkait dengan itu Pak? Apa yang dilakukan begitu Pak? Ya, akhir tahun 2019 kami sudah melaksanakan adanya MOU di 11 kementerian dan lembaga. 11 kementerian lembaga termasuk Infocom, kira monitoring yang ada lewat kepolisian, yang ada lewat cyber, yang ada ini memang kita baru bisa memonitor lewat media sosial. Media sosial, oke. Saat di medsos saya menyampaikan pikiran ini yang berbau radikal, ya pasti terekam. Ya udah, jangan mimpi saya satu saat jadi eselon 1. Menerima pengaduan tidak dari masyarakat kalau seandainya ada ASN yang terpapar? Pengaduan secara online. Jadi Mas bisa menyampaikan secara online, mengadukan, oh ini ada ASN. Dia kalau berkumpul di lingkungannya selalu ngomongnya begini, anti Pancasila, anti pemerintah, dan sebagainya. Bisa. Nah, kami akan mengecek yang bersangkutan. Kemana Pak? Ke website Kementerian Bapak kah pengaduannya atau kemana Pak? Bisa ke kami, bisa ke Infocom, semua kementerian lembaga ada. Nanti akan disampaikan ya Pak ya? Ya, kami memang tiap rutin, tiap 2 minggu sekali ada sidang ya, sidang badan kepegawaian. Ya kita cek mana pegawai-pegawai yang diadukan oleh kementerian, lembaga, dan daerah. Oh ini karena korupsi, ini karena ada tuduhan narkoba, ini karena punya paham radikalisme. Jadi kita lihat. Dan kita ingin seperti TNI Polri lah. Di TNI itu istri TNI membuat medsos saja, suaminya bisa dihukum, diturunkan pangkatnya. Nah, saya kira ini yang ingin kita bangun. Dan negara yang ke depan sudah harus maju loh, masa masih bicara masalah ideologi lagi. Ini harusnya sudah selesai lah ini. Itu aja. Ya baik. Pak Menteri, kalau kita berbicara masalah kondisi pandemi saat ini ya Pak ya, tenaga ini sangat dibutuhkan Pak. Nah kalau kita lihat, apalagi tenaga pengajar begitu ya Pak ya, tenaga didik yang saat ini jam belajar juga sudah mulai banyak yang berubah nih. Kalau yang Bapak lihat sampai dengan saat ini begitu Pak, untuk tenaga ASN kita ini berapa sih Pak? Apakah memang sudah cukup begitu sampai dengan memasuk ke seluruh pelosok ke daerah-daerah yang membutuhkan salah satunya tenaga pengajar Pak? Kami sudah berdialog intensif dengan Bapak Nadiem, Mendikbud ya. Memang beliau sudah menyiapkan konsep atau grand strategi untuk penataan pengajar ini. Iya. Karena dari data kami, kita masih kurang pengajar yang mempunyai kompetensi ini lebih kurang mendekati 700.000 orang. Banyak Pak, oke. Banyak. Nah, itu kan, tapi Pak Nadiem sudah punya konsep. Mudah-mudahan dalam tahun depan sudah konsepnya akan bisa dikerjakan dengan baik, sehingga menjawab visi misi Bapak Presiden Jokowi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia akan bisa dijawab oleh konsep Pak Nadiem untuk pengadaan guru-guru, baik itu guru di semua tingkatan. Dan tentunya ada beberapa standar-standar tertentu yang harus kita pakai. Karena dengan new normal itu ya semua aspek new normal. Dulu kalau saya wawancara ini ya datang ke studio Jak TV, sekarang kan tidak lewat seperti ini, bisa siap saat itu bisa. Jadi nggak ada alasan, wah maaf ya saya sedang sibuk, saya padat acara, enggak, bisa setiap saat, bisa kalau di mobil bisa, di rumah bisa, di kantor bisa. Jadi saya kira kan mempercepat komunikasi, mempercepat pengambilan keputusan, mempercepat proses, itu yang kita inginkan. Ya, kita harapkan memang untuk tenaga guru ASN khususnya ini bisa mencakup ke seluruh pelosok, jadi semuanya mendapatkan pendidikan yang layak dengan koordinasi dengan Pak Nadiem begitu ya Pak Menteri ya. Kalau kita berbicara mengenai masalah teknologi Pak, saat ini kita sudah melakukan teknologi yang luar biasa begitu ya, jarak jauh kita bisa melakukan wawancara dan juga interview nih Pak. Nah, berbicara mengenai industri 4.0 nih Pak, ini bagaimana nih perkembangan pemerintah Indonesia dalam revolusi industri 4.0 Pak?
Ya, saya kira kita cermati ya, Bapak Presiden Jokowi sudah meletakkan 5 skala prioritas pembangunan nasional Ya. dalam kurun waktu 2020 sampai 2024, yaitu pembangunan sumber daya manusia di sini. Nah, salah satunya, dan penyederhanaan birokrasi maupun reformasi birokrasi. Nah, revolusi industri yang ditandai dengan 4.0 ini juga bagaimana ingin meningkatkan konektivitas, meningkatkan interaksi antara manusia, kemudian dengan mesin-mesin yang ada dan sumber daya lainnya yang harus semakin konvergen melalui teknologi informasi dan komunikasi. Dan makanya Bapak Presiden kemarin cobalah konsolidasikan big data. Dengan big data ini saya kira bagaimana kita dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence ini, saya kira kita membangun berbagai jaringan-jaringan. Jadi revolusi industri 4.0 yang merupakan tantangan baru bagi pemerintah kita, dan ini sudah ada kebijakan dasarnya, ada peraturan presidennya, kemudian ada beberapa sistem, dan ada beberapa kebijakan-kebijakan yang merupakan platform kebijakan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berbasis dukungan teknologi informasi tadi. Saya kira ini langkah-langkah kolaboratif yang melibatkan seluruh instansi pemerintah, ya tadi apa itu menghilangkan silo mindset kita lah, sehingga silo IT system dan silo data ini akan bisa terpadu. Dan mau nggak mau kita bersaing secara global. Kalau enggak, kita bisa kalah sama Vietnam, bisa kalah sama Kamboja. Kita kan negara besar, yang sumber daya alamnya besar, sumber daya manusianya cukup besar. Ya saya kira bagaimana mengintegrasikan ini. Ini sudah ada beberapa peraturan pemerintah, kemudian arahan Bapak Presiden di mana-mana yang juga sudah terus kita sampaikan. Pandemi saat ini membuat kita semuanya fokus, Pak, terhadap COVID-19. Bagaimana caranya kita bisa menjaga jarak, kemudian mengurangi kondisi saat ini, begitu ya, Pak ya. Tapi kita juga butuh update terbaru nih, Pak, untuk terkait dengan pemindahan ibu kota, begitu. Jangan kita fokus dengan COVID-19, ini terkait dengan pandemi seperti ini, bagaimana, Pak? Apakah ini akan ditunda atau bagaimana perkembangannya, Pak? Untuk para ASN pusat yang khususnya akan berhijrah begitu ya, pindah ke ibu kota baru nanti. Ya, bagian tugas saya ya memang apapun sekarang harus mempersiapkan manajemen ASN dengan new normal tadi. Kita tidak melihat ada pandemi atau tidak, tapi belajar dari kondisi adanya pandemi ini. Dan kita juga pernah krisis tahun 2007 dulu. Nah, ini saya kira new normal ini harus terus kita tata, kita optimalkan dengan baik. Sampai kalau suatu saat nanti, insya Allah, ibu kota baru nanti akan bisa terlaksana, ya kami sudah menyiapkan roadmap-nya. Membangun smart ASN, smart office dengan baik, rekrutmennya juga kita pilih mana yang dibutuhkan, tunjangannya, fasilitasnya apa yang harus kita persiapkan dengan baik, dan ini akan jalan. Nah, kalau ini jalan, ASN-nya jalan, otomatis nanti Jak TV kan juga punya perwakilan biro di ibu kota baru. Juga tidak akan mungkin diboyong semua, kan nggak akan mungkin. Tentunya akan ada pengurangan staf yang kecil tapi smart, yang cepat untuk bisa mengantisipasi berbagai. Saya kira mudah-mudahan kami optimis ya, karena ini menyangkut obsesi Bapak Presiden memilah ibu kota pemerintahan dan ibu kota perekonomian antara Jakarta dan yang ada di Kalimantan Timur nanti, membangun konektivitas yang bagus. Kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda pariwara yang satu ini.